261. Ikutin. Ini bukan kayak nama yang ngomong. Oh, tertulis di Bible. Sudah. Nah, oke. Sampai sini dulu. Ustaz Ipung perhatikan. Jadi kita tidak usah capek buka Hebrew sekarang. Sudah ada Alkitab Sabda. Iya. Kenapa waktu itu Ustaz buka Hebrew? Karena kalau kesini banyak yang tersinggung. Ya. Contohnya yang tadi nggak ada nama Muhammad. Ini alkitabsabda.org. Para ahlinya. Para ahli nih. Ya. Udah. Muhammad. Bukan Muhammad itu artinya desire, keinginan. Seperti yang kita siapa lo bilang ke Kainama waktu itu. Waktu di Malang itu yang dia datang. Katanya Kainama nggak bisa baca Hebrew. Ya. Oke, di sini perhatikan baik-baik. Ada kata referensi TWOT 673D, 673E. Referensi TWOT 673D, 673E. Sudah? Oke. Nah ini. Ya. Pemirsa dikit 673D. Sebagai perwakilan 673E. Kecilin. Nah, ada kotak lo. Ya, geser ke sana. Kecilin lagi, kecilin. Tolong dibaca itu baris terakhir. Saat ini yang prefer the less. Ya. Prefer the less ambitious delight in. The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. The names. Saya besarkan. The names. Ini. Nama Rasulullah. Muhammad. Siapa yang bikin ini? Alkitab Sabda. Siapa? Orang-orang Kristen. Para ilmuwan Kristen. Iya. Nama Nabi, the name of the Prophet Muhammad. Ada di Bible. Masya Allah. Ya. Ini yang kayak gini. Nama Nabi, the name of Prophet. Orang nggak sadar bahwa suatu kali orang Islam akan baca dan orang Islam pintar bahasa Inggris ternyata. Harus hapus ini. Ini nanti dihapus nih. Harus hapus ini. Ya, pemirsa kan baik. Nanti sebentar lagi dihapus nih. Ini bahaya nih. Sebentar. Siapa juga yang mau hapus Bapak Ustadz? Tidak pernah ada orang yang menghapus-hapus kata-kata yang ada di dalam Alkitab, terjemahan apapun yang ada di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ustadz, dia mengklaim bahwa yang ada di dalam kitab Kidung Agung, kita lihat ya. Nah, kita lihat ya di sini teman-teman. Dalam Kidung Agung 5 ayat 16, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Jadi di sini teman-teman, Bapak Ustadz Kainama, dia mengatakan bahwa di sini ada nama Muhammad. Nah, kalau kita lihat dari terjemahan LAI, di sini kan tentu tidak ada nama Muhammad, ya kan? Nah, mari kita periksa dalam bahasa aslinya ya teman-teman. Kira-kira kata apa yang dipakai di sini? Kata yang dipakai di sini itu adalah dari kata Mahmadim. Ada akhiran imnya ya teman-teman. Di situ menunjukkan terjemahan. Mahmadim ini kata dasarnya Mahmad. Nah, Muhammad itu kan ejaannya hampir sama dengan Muhammad. Kita coba ya, Muhammad. Ejaannya hampir sama bukan? Tetapi teman-teman, Muhammad dengan Muhammad itu artinya beda. Jadi teman-teman, Muhammad yang dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ini itu bukan menunjukkan sebuah nama atau bukan ditujukan kepada sebuah nama atau personal name, tetapi Muhammad yang ada dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ini di sini dia mendeskripsikan bagaimana kelebihan sang kekasih. Karena kalau kita baca dari konteks sebelumnya ya teman-teman, misalnya Kidung Agung 5 ayat 1 terus sampai ke 8 ya teman-teman. Kita di sini bisa melihat ya teman-teman, bagaimana dalam ayat-ayat ini ya teman-teman, 1 sampai 8 ini kita bisa melihat sang kekasih itu dia sedang kasmaran, dia rindu akan kekasihnya. Lalu sang perempuan dia berbicara dengan putri-putri Yerusalem. Kemudian putri-putri Yerusalem bertanya, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini? Kemudian jawabannya ada di ayat 10 sampai 16 ini. Nah, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 16 ini itu mendeskripsikan kelebihan sang kekasih. Fisiknya itu kira-kira seperti apa? Ya kan? Silakan dibaca, putih bersih dan merah cerah kekasihku menyolok mata di antara selasa orang. Nah, pertanyaannya, kalau Anda bertanya kepada saya, Bapak Ustadz Kainama itu orangnya seperti apa? Fisiknya seperti apa? Ya kan? Tentu saya akan menjawab. Matanya melotot bagaikan mata elang, lidahnya bagaikan lidah ular, rambutnya bagaikan rambut bidadari yang turun dari surga. Ketika ia berbicara, mulutnya bagaikan mulut paus. Ia adalah Bapak Ustadz Kainama. Apakah seperti itu? Kan tidak. Di sini mendeskripsikan tentang kelebihan sang kekasih. Jadi bukan menunjukkan nama personal. Itu adalah tafsiran yang keliru teman-teman. Nah, sekarang begini ya teman-teman, kita mainkan logika kita ya teman-teman. Kalau kita lihat ya, misalnya seperti saya kasih ejaan nih, contoh I am, ejaannya sama kan, hampir sama, bahkan sama lah, tapi artinya beda. I am, aku adalah, ayam, ya ayam. Contohnya seperti itu Bapak Ustadz. Jadi I am bukan berarti ayam, sama juga ayam bukan berarti ayam, itu beda. Kok Bapak Ustadz tafsirnya begitu, keliru sekali. Kita juga teman-teman bisa melihat ya, kata puji Muhammad artinya kan yang terpuji. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya ya teman-teman, dalam perjanjian lama banyak kata puji, ada banyak kata puji ya atau terpuji, tetapi itu tidak ada kaitannya dengan nama Muhammad. Seharusnya nama Muhammad itu dikaitkan dengan kata-kata puji yang ada di dalam bahasa Ibrani, yang ada di dalam perjanjian lama, seharusnya itu dikaitkan, tapi itu tidak ada satupun yang dikaitkan. Begini saja ya, kita coba pakai logika saja, pakai otak, kita pakai iman dulu. Sebagaimana Ustadz Suma, dia mengklaim dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 itu nubuatan untuk Muhammad. Om Ustadz Abdul Somad, dia juga mengklaim di dalam kitab Ulangan itu nabi yang dinubuatkan di tengah-tengah saudaramu itu adalah Muhammad. Kemudian Om Abdul Somad,
Om Kainama, mereka juga mengklaim dalam Yohanes itu roh kebenaran itu adalah Muhammad. Oke, sekarang di sini kita mengikuti pola pikir mereka. Oke, kita mengikuti pola pikir mereka. Jadi kita beranggapan semua yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu nubuatannya untuk Muhammad. Kita mainkan logikanya. Oke, kalau memang itu dinubuatkan untuk Muhammad, tentu akan muncul banyak pertanyaannya teman-teman. Dalam kitab Ulangan dinubuatkan seorang nabi akan Allah bangkitkan dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Jelas di situ merujuk ke orang Israel. Ya kan? Nah, karena di situ berbicara orang Israel. Pertanyaan, apakah Muhammad dia dari suku Israel, dari Yakub, dari Ishak, dari Abraham? Kalau memang dia dari suku Israel silakan dijawab. Bukan dari Ismail ya, karena di situ dalam kitab Ulangan itu berbicara Israel. Kalaupun misalnya dia dari Ismail, kalian mengklaim Muhammad dari keturunan Ismail. Pertanyaannya adalah, apakah nubuatan yang ada dalam kitab Ulangan itu ditujukan untuk Ismail? Kan tidak. Oke, kalaupun seandainya kalian memaksakan untuk dikasih masuk Ismail di situ, pertanyaan saya adalah, apakah Muhammad berasal dari keturunan Ismail? Apakah Muhammad berasal dari keturunan Abraham? Kalau memang, kasih tunjuk data-datanya. Jangan ambil dari kitab orang lain ya. Langsung pakai kitab suci sendiri. Kemudian kita masuk lagi dalam Yesaya 9 ayat 5. Di situ kan faktanya nubuatan tentang kelahiran Yesus. Kita anggapan itu untuk Muhammad. Pertanyaan saya kepada Om Ustadz Kainama, Om Suma, dan juga Om Abdul Somad dan Ustadz lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah Muhammad dilahirkan dari seorang perawan? Apakah Muhammad adalah, kita lihat di ayatnya. Pertanyaannya adalah, apakah Muhammad adalah Allah yang perkasa? Apakah Muhammad adalah Bapa yang kekal atau Bapa dari kekekalan? Apakah Muhammad adalah Raja Damai? Apakah Muhammad dia dilahirkan dari seorang perawan? Kalau memang jawabannya ya, silahkan dikasih tunjuk data-datanya. Jangan mengambil Alkitab orang lain, tetapi pakai kitab suci sendiri. Oke? Kemudian kita masuk lagi dalam Yohanes, di mana mereka juga mengklaim itu nubuatan untuk Muhammad. Kita masuk dalam Yohanes ya teman-teman. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran adalah Roh Kudus, Allah sendiri. Pertanyaannya untuk Om Ustadz, apakah Muhammad adalah roh kebenaran? Apakah Muhammad adalah Allah itu sendiri? Silakan dijawab. Dan ingat, semua nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama itu kita beranggapan saja untuk Muhammad. Jadi Muhammad dia tentu akan memberikan nyawanya sebagai tebusan manusia untuk manusia yang berdosa. Muhammad dia akan disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Pertanyaannya juga, apakah Muhammad dia memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk manusia berdosa? Apakah Muhammad dia mendamaikan diri manusia dengan Allah? Artinya, apakah Muhammad adalah seorang pendamai antara manusia dengan Allah? Apakah Muhammad dia disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan apakah dia naik ke surga? Kalau ya, silahkan dijawab pertanyaan ini. Ya kan? Karena kan jadi kita beranggapan saja semua nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama itu untuk Muhammad. Jadi nubuatan yang untuk Yesus kita alihkan ke Muhammad, mengikuti pola pikir mereka. Tentu tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena memang faktanya nama Muhammad tidak ada di dalam Alkitab. Hello, malulah. Kenapa sih harus mengambil ayat-ayat Alkitab lalu dipaksakan untuk dikasih masuk nama Muhammad? Kan tidak ada, faktanya memang tidak ada. Jadi harus malulah. Kalau dipaksa maka akan kacau semua. Nabi Arab dipaksa kasih masuk ke Israel. Itu kan tidak nyambung. Bayangkan pada abad 6 atau 7 ini ya teman-teman, itu banyak sekali perubahan sejarah. Maksudnya cerita sejarahnya itu berbeda. Adam diklaim sebagai nabi, semuanya itu diklaim sebagai nabi. Anehnya ya teman-teman, coba kita pakai logika. Islam muncul abad 6 atau 7, sedangkan nabi-nabi yang Perjanjian Lama itu sudah ada sebelum Islam masuk. Islam muncul, bagaimana bisa dikatakan semua nabi itu agama Islam, sedangkan Islam muncul abad 6 atau 7? Pikir pakai otak, jangan pakai iman dulu, pakai otak. Kemudian juga Adam diklaim sebagai nabi, Salomo berubah menjadi nabi, padahal Salomo raja. Bukti arkeologinya itu kuat, ada, cek tuh tembok ratapan. Kok tiba-tiba berubah menjadi Nabi Salomo, Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berubah menjadi Aladin yang mempunyai karpet merah, yang mempunyai karpet terbang. Hello, semuanya itu pada berubah. Isa diserupakan, nama ibu Isa Maryam saudara Harun. Sedangkan sejarah faktanya itu Yesus, ibunya Maria saudara Elizabeth. Kemanusiaan Yesus belum ada di Perjanjian Lama. Jarak antara Musa dengan Yesus itu jauh sekali. Coba pikir pakai otak. Kira-kira mana yang mau Anda percayai? Masuk akal kalau kalian mengatakan semua nabi itu agama Islam. Kalau Islam agama tertua, buktinya Islam bukan agama tertua. Cek tuh data sejarah. Oleh sebab itu saya pesan tidak usahlah memaksakan untuk seolah-olah Muhammad itu ada di dalam Alkitab. Tidak ada sama sekali teman-teman. Jadi saya sarankan untuk kalian yang sebagai audiens ya, yang untuk saudara-saudara kita yang Islam, kalau ada pengajar jangan langsung mempercayai, jangan hanya diam, tetapi cek, periksa apakah pengajaran mereka itu benar atau tidak. Jangan bertanya kepada mereka yang sedang ceramah, sedang berdakwah. Tanyalah kepada orang-orang Kristen, karena orang Kristen memahami apa yang mereka pahami karena iman kami. Kalau kalian tanya sama mereka, jelas tidak akan nyambung. Tanya dulu kepada orang-orang Kristen, kira-kira benar tidak apa yang mereka ajarkan. Lalu, saudara bisa mencari tahu sendiri, menyelidiki sendiri. Download aplikasi Alkitab, cari tahu tuh kira-kira pengajaran mereka benar atau tidak. Kalau memang Anda belum paham bahasa aslinya, Anda bisa membandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain. Atau tanya saja sama orang-orang Kristen, lalu Anda bisa membandingkan apa yang dikasih tahu sama orang Kristen itu dengan pengajar yang mengajar kepada Anda. Kira-kira jawabannya seperti apa? Anda bisa menyelidiki itu langsung di Alkitab untuk membuktikan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang palsu, begitu. Jadi jangan diam, jangan mematung. Supaya Anda tidak tersesat, Anda harus bisa berpikir kritis. Kalau Anda mau tersesat, ya sudah, Anda terima saja pengajaran dari mereka. Kami tahu apa yang kami imani. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Saya tidak kasihan sama pengajar-pengajar itu, karena memang mereka itu penipu semua. Kasihannya kepada umat-umat, kepada jemaah kalian. Satu orang yang mengajar, 1000 banyak yang disesatkan. Hanya satu orang, kan kasihan. Hanya karena satu orang, 500 orang ditipu. Terima kasih.
Jadi jangan lagi memaksa. Jadi jangan lagi memaksa lah. Arab ya Arab, Israel ya Israel. Jangan dikasih gabung, nanti kacau dan juga tidak akan ada titik temunya. Arab ya Arab, Israel ya Israel. Harus terima fakta. Memang tidak ada nama Muhammad di dalam Alkitab. Mau sampai dunia kiamat juga tidak ada nama Muhammad di dalam Alkitab. Itu hanya tipu-tipuan Om Kainama.